Rakyatku, bangsaku, dari Sabang sampai Merauke, Inyong Ambon, Inyong Batak, Java, Bali, Madura, Anda boleh beragama Islam, tapi bukan berarti saudara jadi orang Arab. Anda boleh beragama Kristen, tapi bukan berarti saudara jadi orang Yerusalem. Anda boleh beragama apa saja di negeri ini. Ingat, saudara adalah bangsa Indonesia yang sudah terpatri di dadamu Bhinneka Tunggal Ika dan di bawah naungan Garuda Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itulah, janganlah jadi bangsa yang loyo. Janganlah jadi bangsa pemalas. Jadilah bangsa yang kreatif dan produktif. Bangun, bangun, bangkitlah dari tidurmu, sing-singkan dengan bajumu, gantungkan cita-cita setinggi langit, agar kita dapat mengisi kemerdekaan negeri ini. Rawe-rawe rantas, malang-malang potong. Nama saya Mugo Sumedi. Saya lebih dikenal di IPB itu Ki Mugo. Lahir saya di Kota Gombong dan dibesarkan di Jakarta. Alhamdulillah masa tua saya di Sokaraja karena istri saya orang Sokaraja. Profesi saya ya pelukis. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain, ya, hanya pelukis. Dari mulai tahun 90 sampai detik ini kita masih tetap berkarya, ya. Bukan hanya menjual lukisan saja, tapi juga kita yang paling utama adalah jual jasa. Itu menerima pesanan-pesanan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih berkarya. Remaja saya malah justru saya jauh dengan dunia seni. Ya, karena apa ya? Persaingan usaha semakin ketat pada waktu itu. Saya karena sebelum menjadi seniman saya pedagang buku, ya, dagang buku, masukin ke sekolah-sekolah, menawarkan setiap daerah, ya, mungkin bukan Jawa Barat saja tapi sampai ke Jawa Tengah gitu. Tahun 90 saya tinggalkan pekerjaan lama. Saya totalitas terjun di dunia seni lukis, gitu ya. Terutama aliran saya adalah realis, karena yang saya pikirin adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang. Jadi kalau kita jual karya saya, mungkin saya karyanya belum laku, tapi jasa saya untuk melukis pemesan itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis lah, masih banyak yang membutuhkan karya-karya saya. Wah, ada juga yang berkesan, ya, kita pada waktu ditantang istilahnya, ya, dipesan, dimintain membuat sesuatu karya wajah seorang pencipta tarian Bali yang namanya tarian pendet, itu ya, Ki Reneng, Nyi Reneng kalau nggak salah, itu yang saya lukis. Usianya udah kurang lebih hampir 90 tahun apa. Itu pada waktu itu saya ditanya, "Mas, bisa nggak melukis wajah ini?" Wajahnya kan udah keriput-keriput banget, ya, udah, wah. Saya bilang sanggup, ya, tapi jangan buru-buru, saya bilang gitu. Setelah selesai saya garap 3 hari itu. Kebetulan itu yang pesan orang Australia, ya, jadi dia nggak masalah soal harga, yang penting karyanya bisa betul-betul mirip gitu loh. Ya alhamdulillah saya begitu selesai dia senang. Ya suka dukanya, sukanya kalau orang itu ketemu orang yang ngerti seni, menghargai seni, ya kan. Nah udah ngerti seni tapi juga menghargai seni, dia biasanya nggak rewel, ya. Juga kalau dia merasa puas dia ngasih bonus, itu senangnya gitu ya. Sedangkan kita sebagai seniman itu nggak mengharapkan seperti itu sebetulnya. Orang itu menerima dengan sangat senang hati dengan karya kita, dia senang, itu saya sudah puas, batin saya itu sudah puas. Kalau dukanya itu ya banyak lah, namanya pelukis jalanan, ya,
Saya ini sampai sekarang masih di pinggir jalan, saya cari uangnya. Jadi kita harus berani tampil di pinggir jalan. Saya itu jadi pelukis itu dari mulai zaman Pak Harto ya sampai sekarang. Itu. Jadi dukanya itu ya satu, kalau kita nongkrong di pinggir jalan, satu hujan, ya kan. Keduanya kalau ada kantip apa itu, kalau sekarang bilang Satpol PP ya, penertiban itu loh, tantip ya itu. Kalau dulu bilangnya tantip. Itu. Nah itu pedagang kaki lima biasanya kalau yang nyorok jalan itu trotoar aja langsung dikejar. Makanya saya setelah saya di Tangerang, saya memberanikan diri, berani nyewa tempat. Saya nggak pernah mimpi dan nggak pernah bercita-cita kepengen punya ini punya itu, enggak. Saya cuma satu, saya kepengen bisa menyekolahkan anak sampai SMK lah, sejajar itu. Karena apa? Di zaman generasi anak saya itu ijazah SMP itu udah nggak laku. Juga SMA harus ada nilai plus, STM juga begitu. Ada nilai plusnya gimana? Satu, harus paham dengan komputer. Keduanya bisa bahasa Inggris, itu nilai plus. Nah alhamdulillah itulah cita-cita saya nggak muluk-muluk lah, cuma kepengen bisa nyekolahkan anak, itu aja. Ya alhamdulillah bukan hanya sampai di SMK, tapi anak saya semua sampai kuliah, tiga-tiganya ya, untuk generasi muda ya. Nah, itu harus di zaman sekarang itu zaman IT ya, sistem sekarang dengan dulu beda ya. Kalau untuk saya berpesan kepada generasi muda itu, satu, semangat belajar, dan kedua harus punya kemauan ya. Kemauan apa? Untuk belajar, kemauan untuk bekerja, kemauan untuk melangkah kemana saja untuk meraih mimpinya ya. Jadi terutama itu harus punya kemauan, artinya bekerja keras gitu loh. Jadi kalau modal utama dalam hidup adalah kemauan. Kalau manusia hidup nggak punya kemauan, percuma hidup, nyempit-nyempitin dunia gitu. Sebetulnya di dalam hidup itu tidak lepas dengan seni ya, apa saja, semua itu dari budaya, termasuk pakaian, itu juga seni. Setiap daerah pakaiannya beda-beda, itu juga seni. Jadi yang namanya seni itu luas sekali pengertian seni itu ya. Jadi kalau manusia, orang itu mengatakan nggak suka seni, itu salah ya, karena apa yang dipakai di sekitar tubuh kita juga itu seni. Lukis juga luas pengertiannya, alirannya macam-macam kan. Itu tergantung karakter orang itu sendiri. Kalau saya suka dengan keindahan dan keaslian, makanya yang saya ambil adalah realis gitu ya, atau natural gitu. Kan ada abstrak, ada kartunis, ada karikatur, ada ekspresi gitu. Juga ada apa namanya, surrealis gitu. Juga ada sketsa gitu, macam-macam gitu ya. Ya itu, jadi seni, kalau pekerja seni itu ya, setiap goresannya itu harus benar-benar ada ketenangan jiwa, harus jiwanya tenang. Makanya kalau seorang seniman itu, satu, harus belajar sabar gitu. Jadi kalau melihat karya seseorang itu dilihat juga karakternya bisa ditebak. Sesama seniman jangan saling sikut-sikutan ya. Karena apa? Seni itu sekalipun sama alirannya, tapi tangannya beda, tentu karyanya beda. Jadi itu, ayolah kita berlomba-lomba menciptakan suatu karya yang betul-betul bagus, bisa diminati konsumen. Itu aja pesan saya. Sukses bukan berarti punya harta banyak ya, tapi apa yang dicita-citakan oleh hati kita tercapai, itu suatu kesuksesan. Masalah rezeki lillahi ta'ala,
Allah yang menentukan semuanya. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.